Wah, gede-gede banget ya bos. Satisfying banget nih kalau dimakan rame-rame bareng bestie ataupun keluarga. Street food ini berada di Pasar Lama Tangerang, tapi laris manis bos. Cocok deh jadi top 10 list street food yang wajib dikunjungi kalau lagi ke Pasar Lama Tangerang. Hihi. Auto kepo sama pemiliknya. Kuy, kita silaturahmi aja bos. Halo bos, saya seorang pelaku usaha kuliner di Pasar Lama Kota Tangerang. Penasaran kenapa saya sering direview oleh influencer maupun artis di Indonesia? Saksikan terus di Cuan Bos. Wajar aja bos, kalau tempatnya Mas Anwar ini rajin dikunjungi influencer dan artis yang nggak sungkan buat nge-review makanan di sini. Apalagi bentukannya gode-gode begini, dijamin pecinta daging bakalan puas banget makan di sini. Hihi. Contohnya aja, pilih cheesesteaknya bos, yang ukuran panjangnya bisa mencapai 40 cm. Cocok banget buat di-sharing untuk 2-3 orang. Isiannya no play-play nih bos. Dagingnya tebel pol. Mas Anwar emang jagonya kalau soal perdagingan karena punya pengalaman bekerja di restoran steak, jadi nggak perlu ragu dengan kualitas daging yang doi berikan bos. Mantap. Kita pakai Australian beef, full Australian beef yang jelas halal, ya kan? Wih, Australian beef nih bos. For your info nih bos, daging sapi dari Australia ini memiliki daging yang lebih berisi, serta memiliki rasa daging yang lebih endulita. Jadi kalau makan nih, dijamin bakal ketagihan bos. Apalagi kalau nyobain sate wagyunya bos, yang gak bakalan ada di tempat lain. Beh, rasa lembut dagingnya berasa banget di lidah. Oh iya bos, Mas Anwar ini menjadi pelopor pertama sate wagyu loh sejak tahun 2019 lalu. Sate Wagyu itu jarang ada. Kebanyakan orang taunya Wagyu itu dari restoran, hotel bintang 5 ya kan. Perkenalan secara ke masyarakat umum kan belum ada, jadi masihnya awam ya. Makanya saya bawa di street food gitu. Daging yang dipakai untuk sate ini adalah jenis Wagyu A3 ya bos, yang punya tekstur lumer di mulut, gurih dan juicy abis. Makan satu sate aja bisa kenyang banget nih. Soal harga nggak usah worry bos, cuma 35.000 aja, murce kan? Makanya banyak pelanggannya yang udah sering bolak-balik ke sini hanya untuk nikmatin sate Wagyu ini bos. Karena satu bikin lagi sih, jadi setiap ke Pasar Lama tuh udah pasti ke sini. Lembut, terus nggak keras juga, rasanya tuh pas, berasa banget. Selain kedua menu bombastis tadi, masih ada menu bombastis terbaru milik Mas Anwar, yakni burger jumbo mozzarella cheese. Menu satu ini direview langsung sama Tashi nih bos. Ya bos, ini menu baru kita. Namanya Jumbo Burger atau bisa disebut Big Boss Mozzarella Cheeseburger. Varian paling lengkap dengan setengah kilo daging yang bisa kamu makan rame-rame. Dia ukurannya 6-8 kali dari burger biasa. Setengah kilo dagingnya bikin auto kenyang tuh bos. Apalagi ditambah double cheese-nya. Perut auto kenyang makan ini bos. Harganya dibanderol Rp150.000, tapi sebanding sama dagingnya ya. Eits, makannya juga bisa rame-rame nih bos, bareng sama bestie. Tapi kalau mau makan versi normal, tenang, ada juga kok bos. Harganya mulai dari Rp25.000. Kalau menurut saya terjangkau seharusnya karena penggunaan daging yang kita gunakan itu kan pure beef, ya kan? Cuman dari segi harga tuh mulai start dari range 25.000. Meskipun sudah banyak pelanggannya, Mas Anwar ngotot nggak mau mengubah stand street foodnya menjadi restoran. Alasannya biar jadi ikonik Pasar Lama Tangerang nih bos. Hanya ingin street food aja. Kalau saya lebih ingin merangkul ke seluruh elemennya. Kalau misalkan pakai kayak ruko, restoran gitu kan elemen masyarakatnya terbatas yang kesaring ya, gitu aja sih. No wonder beberapa influencer bahkan artis turut mencicipi bos. Street food emang bisa menyentuh semua golongan dari atas sampai ke bawah.
Saya sih harus berterima kasih sama Ibu Menteri Risma. Ibu Risma, jadi dulu saya pernah ikut event dan dari situ dia mungkin ada ngenalin ke yang lain. Awalnya tuh yang pesen sama saya Torik. Torik, dari situ nyamber-nyamber yang lain gitu. Masih efektif banget nih cara marketing mulut ke mulut, Bos. Mantap. Mas Anwar emang aktif banget ngenalin street food miliknya melalui event-event kuliner sebagai sarana marketing. Jadi Doi nggak cuma stay di pasar aja, Bos. Meski menu enak-enak semua, siapa sangka sih, Bos, kalau jualan Mas Anwar pernah nggak laku. Pertama kali buka itu saya sempat ngerasain seminggu nggak ada penjualan. Seminggu nggak ada penjualan. Syukurnya nih, penjualan yang live cooking jadi daya tarik tersendiri buat orang yang datang membeli. Melihat daging di torch dengan aroma smoky-nya keluar, jadi jimat halal buat narik pembeli lebih banyak lagi. Saya coba iseng masak buat narik orang, pas ada orang lewat. Ternyata nyamber gitu aja sih. Jadi kepo deh mincuan sama omsetnya Mas Anwar. Bisikin dong Mas, berapa sih omsetnya? Kalau weekday itu ya tergantung dari tanggal, tergantung kondisi cuaca, ya kan? Itu rata-rata sih paling sekitar 40 sampai 80 porsi. Mentok-mentok 100. Coba kita hitung ya, Bos. Let's say dalam sehari laku 80 porsi dengan pembelian minimal Rp50.000 aja. Maka sehari omset Doi berkisar dari 1 juta sampai 4 juta, Bos. Kalau dikali 30 hari lumayan banget, Bos. Gak usah malu dan harus bangga jualan street food, Bos. Belajar dari Mas Anwar, kita gak perlu gengsi, apalagi kalau jualannya bisa ikonik. Semangat terus Mas Anwar. Ya bos, kalau kita mau punya usaha yang laris, kita harus punya sesuatu yang unik dan ikonik. Yang penting, cuan bos. Bos, kalau kalian kira ini cuma rumput atau tanaman biasa aja, kayaknya perlu lihat lebih jeli lagi deh. Atau mincuan perlu sebutin nih, ternyata kecil-kecil gini bisa bikin dompet makin tebel loh. Tuh kan, giliran urusan cuan, tiba-tiba semua kelihatan ya. Kata Mbak Rara, biarpun kecil, cuannya mantap bos, bisa sampai puluhan juta rupiah. Halo bos, dengan lahan terbatas saya bisa menghasilkan jutaan rupiah melalui bertani. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, kalau kalian makan di kafe, resto, atau fine dining di hotel, pasti pernah lihat dong tanaman atau bunga yang disajikan di makanan atau minuman sebagai garnish. Coba tunjuk jari, siapa yang sering pinggirin ke tepi piring atau gelas? Hayo ngaku. Yuk, sini mincuan kasih sepil. Ini adalah microgreen, sayuran yang ditumbuhkan dan dipanen hanya dalam waktu 7-21 hari. Itulah kenapa mereka ukurannya kecil-kecil, karena memang masih mudah belia saat dipanen, bos. Penambahan microgreen pada makanan atau minuman bukan cuma jadi hiasan atau garnish aja ya, bos, tapi ada nilai gizi yang tinggi di balik si mungil ini. Beberapa riset dan jurnal yang pernah saya baca itu kandungan gizinya bisa 4-40 kali lipat dari sayuran dewasanya. Mungkin yang paling tinggi itu tuh ada antioksidannya, sama kalau ada salah satu microgreens itu yang brokoli, itu dia ada zat anti kansernya juga. Oh iya, satu lagi nih kelebihannya bos. Microgreen bisa ditanam di mana saja, tidak membutuhkan tempat yang luas untuk tumbuh. Asalkan syarat tumbuhnya harus terpenuhi, yaitu suhu dan kelembaban yang terjaga. Cocok banget nih buat bos-bos yang pengen bertani atau berkebun tapi nggak punya lahan luas. Cukup tanam si mungil ini di dalam ruangan, rawat dengan baik, dan voila! Dalam waktu 2-3 minggu udah bisa panen dan bawa cuan bos. Cakep kan? Ada beberapa jenis microgreen yang ditanam Mbak Rara, seperti radish,
Dan yang paling sering dicari, pea shoot serta sorel. Pea shoot merupakan tunas kacang polong yang kaya nutrisi seperti protein, serat, vitamin, serta rendah karbohidrat dan lemak. Pea shoot dipanen di usia 7-14 hari. Daun pea shoot lembut sehingga sering digunakan menjadi garnish atau bagian dari salad sayuran hijau. Ada harga, ada kualitas. Di antara microgreen ini, Mbak Rara punya microgreen yang waktu panennya lebih lama dari microgreen lain. Dan harganya paling mahal. Loh, kok bisa Mbak? Produk kita yang paling mahal itu ada di red sorrel sendiri. Sorrel itu mahal karena numbuhinnya susah. Dia termasuk microgreens, cuma tadi yang aku mention microgreens itu cuma 7-21 hari, tapi ini bisa 3 bulan baru bisa panen. Terus dia gampang terserang hama gitu. Red sorrel merupakan salah satu jenis daun herbal yang paling sering digunakan untuk memasak menu khas Vietnam. Red sorrel bagus untuk antioksidan tubuh dan menangkal radikal bebas sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kanker, serangan jantung, dan diabetes. Bos, selain microgreens, kita di sini juga ngembangin edible flower berbagai jenis. Ada viola, ada dianthus, ada kenop, dan juga ada pentas. Di sini sebenarnya kalau viola itu dan edible flower lainnya yang paling susah itu sebenarnya ngatur cuaca. Edible flower merupakan bunga yang dapat dikonsumsi. Sama seperti microgreen, bunga-bunga cantik ini juga memiliki kandungan nutrisi yang baik, Bos. Kalau microgreen bisa ditanam di dalam ruangan, minim resiko hama, dan didukung dengan lampu, edible flower justru perlu kena sinar matahari langsung. Oh iya, karena ini tumbuh di luar ruangan atau outdoor, cuaca masih menjadi faktor utama keberhasilan tanaman ini, Bos. Di awal-awal usahanya, Mbak Rara sempat kesulitan memasarkan produknya, Bos. Agar produknya bisa diterima di pasar, Doi harus bisa mengedukasi tentang apa itu microgreen serta manfaatnya. Microgreen dan edible flower dapat disimpan di dalam lemari pendingin maksimal 6 hari setelah pemetikan. Waktu dan jumlah panennya tergantung dari permintaan pelanggan ya, Bos. Microgreen ini dikemas Mbak Rara dalam wadah kotak ukuran 500 ml yang berisi 30 gram microgreen. Harganya berkisar Rp50.000 sampai Rp70.000, tergantung dari jenis microgreennya. Dalam sehari, Mbak Rara bisa mengirim sampai 20-an pack microgreen ke pelanggannya. Mantap! Jadi penasaran nih mincuan sama omsetnya? Boleh disepil nggak berapa omsetnya, Mbak? Untuk omset, bersyukur banget udah di angka puluhan juta kalau untuk sekarang ini. Kalau yang paling fantastis banget itu angkanya di akhir tahun kali ya. Mantap nih, Bos, masih muda udah bisa pegang uang puluhan juta tiap bulannya. Bagi Mbak Rara, seorang co-founder yang masih berusia 21 tahun, ini merupakan salah satu pencapaiannya. Sambil terus belajar, Mbak Rara menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk mengembangkannya menjadi hal yang dapat bermanfaat. Salah satunya, ia menghasilkan cuan, Bos. Nah, Bos, dengan berkebun seperti ini, panennya singkat dan cuannya cepat ngumpul loh. Asalkan kita harus sabar, telaten, dan juga konsisten. Yang penting, cuan, Bos! Bos, capek dengan kehidupan yang hampir burnout. Harus banget tuh, Bos, diademin biar nggak makin gosong. Buruan deh, sign out aja dengan liburan Green Flag. Tempat ini hidden gem sekali ya, Bos, karena berada di dekat sawah dengan full nuansa ijo-ijo di sekelilingnya.
Di sini para bos bisa banget menikmati suasana alam sambil ditiup angin sepoi-sepoi dan disuguhi pemandangan bukit menoreh yang indah. Ya, susah banget nih orang kalau mau ke sini. Sekarang mah jangan ditanya ya, rame terus bos. Dengar-dengar nih, omsetnya bisa nyundul ratusan juta rupiah loh bos. Oke bos, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk sama pengusaha cantik kita ini bos. Halo bos, selamat datang di Kulon Progo, Yogyakarta. Ini salah satu tempat destinasi kuliner one stop vacation di Kulon Progo. Penasaran apa aja isi di dalamnya? Ikutin kita terus ya di Cuan Bos. Duh, ayu tenan ya bos. Meski sudah berusia 30-an, Mbak Putri ini punya spirit dan fisik usia 20-an nih bos. Pemilik Geblek Pari ini berhasil menyulap warung makannya jadi destinasi wisata one stop vacation yang cuan. Wih, keren. Gimana nggak cuan? Lokasi wisata kuliner yang terletak di daerah Kulon Progo ini bisa membuat satu kampungnya jadi pada punya penghasilan lewat warung makannya Mbak Putri. Melihat pengunjungnya selalu ramai, masyarakat sekitar mulai menyewakan skuter kepada pengunjung. Ya, jadi Geblek Pari ini menjadi satu kesatuan di mana sekarang sudah menjadi destinasi wisata kuliner atau kita sebutnya one stop vacation. Jadi selain kulineran, tamu-tamu kita, pengunjung bisa beraktivitas seperti skuter, ATV, naik VW dan juga jeep, bisa menginap atau bisa membatik, kegiatan membatik di Geblek Pari juga ada. Sewa skuter jadi salah satu kegiatan pengunjung kalau datang ke sini bos. Cukup mengeluarkan Rp25.000 aja, udah bisa warawiri keliling sawah dan berselfie ria. Asik kan? Pantas aja pengunjungnya nggak habis-habis. Nggak hanya itu aja bos, Mbak Putri juga membuka kolam renang ya bos di antara sawah-sawah hijau ini. Tempat ini baru aja launching beberapa bulan lalu loh bos. Konsep kekinian banget ya bos. Semua dari makanan sampai kolam renang, apalagi murce banget harganya. Pas di kantong kaum urban Nusantara. Awalnya, usaha Mbak Putri ini cuma warung makan prasmanan ala Jawa dengan konsep open kitchen bos. Dengan menu-menu rumahan seperti ayam sambal, ikan sambal, dan sayur-sayuran. Lebih gokil lagi, cuma dengan Rp11.000 aja udah bisa makan nasi dan sayur sepuasnya loh. Edan ya bos. Jadi Geblek Pari ini warung kejujuran. Kita nasi sayur ambil sendiri di dapur kita, prasmanan itu memang ambil sepuasnya 11.000. Sepertinya masih dalam angka perhitungan aman. Wih, boleh dong Mbak di-spill. Gimana sih bisa jualan harga miring tapi tetap adem ayem dapat cuan? Orang sekarang sudah banyak yang jujur sih, daripada yang nggak jujur lebih banyak yang jujur. Tetapi ketika ada resiko mungkin lupa, saya sebutnya lupa ya, lupa bayar, itu sudah termasuk di dalam anggaran belanja kita lah. Mbak Putri juga melibatkan karyawan di sini yang merupakan warga sekitar untuk memasok bahan baku dengan harga pasaran yang ada. Otomatis biaya operasional jadi lebih ringkas dan hemat karena suppliernya orang sekitar bos. Keren ya sistem kolaborasinya Mbak Putri? Oh iya bos, dari tadi kita asyik sebut nama Geblek Pari. Tapi nama ini ada artinya loh. Geblek adalah kudapan tradisional masyarakat Kulon Progo yang terbuat dari tepung tapioka. Jadi, jangan seuzon dulu ya bos sama penyebutan geblek di sini. Sedangkan pari artinya adalah sawah, pemandangan yang ditawarkan oleh warung makan ini. Jadi bisa banget cemal-cemil cantik makan geblek sambil menikmati pemandangan nih. Sekilas, geblek ini mirip sama cireng yang ada di Jawa Barat. Tapi beda ya bos, meski sama-sama terbuat dari tepung tapioka, tapi rasa dan bentuknya berbeda ya bos. Geblek bentuknya dibuat menyerupai angka 8 dan disantap dengan tempe benguk bos. Dan rasanya tentu aja beda bos. Karena menjadi favorit pengunjung yang datang, dalam sehari mereka bisa menghabiskan 15-20 kg geblek loh bos. Wow. Jadi kepo deh ya sama omset Mbak Putri ini. Yuk kita hitung bos.
Kalau sebulan aja nih bos, Doi kedatangan sekitar 10.000 orang dengan pembelian nasi dan sayur sepuasnya Rp11.000. Maka sebulan tembus 110 juta rupiah come to kantong Mbak Putri. Cihuy ya. Pundi-pundi cuan lumayan banget nih bos. Semangat cari cuan ini udah terbentuk sejak masih muda nih bos. Mbak Putri emang gencar banget kerja di dunia penjualan. Seperti di awal merintis, lokasi ini kurang dilirik dan sepi pengunjung. Tapi Doi nggak nyerah gitu aja. Karena usaha yang kita rintis dari nol, karena ini jauh dari kota juga. Waktu itu Kulon Progo dan Jogja itu jaraknya sekitar 40 menit kalau kita berkendara. Salut banget deh sama perjuangan Mbak Putri membangun bisnis ini, yang akhirnya bisa juga membantu membangun ekonomi masyarakat sekitarnya. Patut banget nih bos buat ditiru. Halo bos, sebagai pengusaha kita harus tetap kreatif dan memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Yang penting tetap cuan bos. Bos, emang paling asyik nih kalau lagi holiday pergi bareng Besti naik bus bareng. Apalagi kalau naik busnya punya pesohor konten kreator otomotif Mas Wahid. Yes, YouTuber satu ini emang cihuy banget di bisnis bus pariwisata. Apalagi armada busnya udah sampai belasan unit. Padahal dulunya Doi cuma nyambi-nyambi kerja aja sampai jadi supir rental mobil demi bisa menyambung hidup. Perintis satu ini emang bikin takjub bos. Kalau mau tahu kisah Doi, kita pantengin kisahnya. Halo bos, dulunya saya cuma supir travel dan supir rental. Alhamdulillah sekarang lumayan lah kecil-kecilan jadi juragan bus pariwisata. Mau tahu gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos. Kenalin bos, Mas Wahid. Doi memulai karirnya jadi influencer yang doyan review mobil-mobil bekas. Berkat kontennya, banyak netizen kaum mendang-mending yang mau beli mobil bekas kepoin reviewnya. Makin moncer viewernya saat tahun 2020, Mas Wahid bikin konten beli bus terus dirombak. Hey, tak disangka tak diduga, malah viewersnya berlimpah bos. Beli bis yang rosok yang nggak ada mesinnya, cuma ada bodi lawas. Satu persatu saya perbaiki bodi, mesin, dan lain-lain. Bis yang kedua itu karena ada salah satu PO yang jual murah unitnya karena tidak ada kehidupan. Saya masih ada satu mobil tak jual, jadi sempat saya tidak punya mobil. Jadi bis yang kedua, tak rebody lagi, perbaiki lagi, jalan. Bus-bus rongsok yang tadinya rusak sama Mas Wahid disulap jadi baru dan bisa beroperasi lagi bos. Sayang cuma jadi konten, dijalanin jadi cuan dong. Ini nih, asal mula Mas Wahid jadi juragan bus pariwisata. Mantap. Jangan kira bisnis ini mati ya saat pandemi. Justru di tangan dingin Mas Wahid, bisnis busnya masih bisa berjalan. Pengalaman kami 3 tahun menghadapi COVID, angkutan orang ini tidak hanya orang berwisata. Ada mobilisasi, kita pernah dapat mobilisasi ini, napi. Mobilisasi hewan penelitian, mobilisasi santri, banyak. Maka saya dan tim memutuskan apapun sebenarnya pasti ada solusinya. Optimis banget jalur hidupnya Mas Wahid. Semua diserahkan ke Gusti Allah ya Mas. Wih, percaya nggak bos? Bus-bus Doi ini nggak ada sama sekali yang diasuransikan. Uang untuk daftar asuransi itu tidak saya belikan asuransi, saya keluarkan di awal. Dengan harapan saya meminta ke Tuhan, uang ini tolong bekerja di awal saja, jangan sampai ada terjadi kecelakaan. Ngeri nih ilmu doanya bos, bener-bener diijabah yang maha kuasa. Kebayang, dari 3 armada bekas bus sekarang sudah punya belasan armada. Mantul mas. Kasih tips dong Mas Wahid, gimana bisa punya armada yang safety operasionalnya, sehingga bisa aman dipakai sehari-hari. Yang pertama, kaptennya, pilotnya, pengemudinya. Fokus kita penjadwalannya, jangan sampai dia overtime dan lain-lain. Sama berikutnya adalah
spare part kita semua harus ori. Selalu utamakan kesehatan supir dan keamanan operasional kendaraannya, Bos. Selain itu, sebelum bus dipakai, periksa dahulu kondisi di dalam bus untuk menghindari ketidaknyamanan penumpang saat di perjalanan, Bos. Nah, kontrol itu tidak hanya area depan, tapi ke belakang kan saya kontrol. Karena paling sering di sini kelalaian, ada semacam jarum pentul yang kadang kan ibu-ibu nancep gitu kan. Nah, itu juga ini. Nah, misalnya nih Coolbox ini kadang masih ada sisa-sisa. Nah, ini juga harus kita pantau kayak gitu. Biar makin jos dan nyaman, fasilitas yang dikasih Mas Wahid cukup istimewa nih, Bos. Penumpang bisa membuat minuman sendiri hingga fasilitas karaoke di dalam bis. Biar nggak bosan selama dalam perjalanan. Pokoknya puas abis, Bos. Untuk biaya sewa, tarifnya disesuaikan dengan jarak ya, Bos. Ada yang 2 juta maupun 4 juta. Tapi ini sesuai dengan kenyamanan yang diberikan. Jadi kepo nggak sih, Bos? Berapa sih omset dari jasa sewa bus ini? Kalau omset lumayan banget lah. Kalau nggak lumayan, kita nggak mungkin kan nambah lagi. Lumayan banget. Wah, kalau bilangnya lumayan, pastinya lumayan banget, Bos, omsetnya. Kalau Mincuan hitung-hitung nih, satu bus baru harganya bisa sampai 2 miliar, Bos. Perkiraan satu bus bisa beroperasi sekitar 5-7 tahun. Jadi udah bisa dikira-kira dong berapa omsetnya, Bos. Tapi jauh dari masa kejayaannya sekarang, Mas Wahid udah banyak menjalani pahitnya hidup. Doi pernah nyambi-nyambi kerjaan buat bertahan hidup sampai pernah jadi supir juga. SD sampai SMP saya membantu orang tua jadi kuli bangunan, asisten kuli bangunan. SMA saya jadi tukang parkir sekaligus tukang ojek. Kuliah nekat banget, nggak dapat jatah dari orang tua. Saya tidur di masjid, tapi saya sambilan kerja jadi tukang koran, jadi tukang cuci motor. Hampir semuanya saya lakuin lah, banyak hal. Wih, benar-benar ya hidupnya Mas Wahid penuh dengan perjuangan. Kecintaan Doi pada bus bukan sembarang cinta ya. Punya pengalamannya nyambung hidup dengan bus, jadi motivasi Mas Wahid pengen punya usaha ini. SMA itu saya pernah punya kerjaan jual obat jerawat. Saya sempat ke Surabaya sering bahkan. Jadi kelar sekolah saya berangkat ke Surabaya naik bis, pulangnya saya kembali ke Jawa Tengah lagi, sekolah lagi paginya. Itu bisa tercapai karena bantuan bis. Jadi dari situlah secinta itu saya sama bis, sehingga saya pernah punya pikiran gini, saya belum mau mati kalau belum punya bis. Masya Allah, sekarang terkabul dong Mas Wahid doanya. Emang benar ya, Bos, kudu punya mimpi. Percaya dan kerjakan semampu kita. Sisanya biar urusan yang di atas. Sukses terus Mas Wahid. Bos, kalau mau memulai usaha, terutamanya transportasi, jangan gengsi ya. Dari pengalaman saya, kalau gengsi bakalan bubrah. Makanya yang terpenting selalu tahan nafsu, selalu tunda kesenangan, pastikan kita tetap berhati-hati on the track. Yang penting, cuan, Bos. Bos, sama seperti hidup, perjalanan sebuah bisnis pasti ada juga pasang surutnya. Kadang cuannya ngalir sampai luber, kadang juga rugi. Pengalaman ini pasti pernah dialami semua pengusaha ya, Bos. Tapi kalau ruginya terus-terusan nih, hati-hati loh, bisa jadi tanda awal kebangkrutan tuh, Bos. Gagal boleh, patah semangat jangan ya. Karena kalau kata orang sukses, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, mau tahu gimana caranya bangkit dari kebangkrutan? Simak nih tips dari Mr. Cuan. Kamu kenapa? Ada Mister. Iya nih Mister nih. Aduh, saya kenal dengan fiktif lagi Mister. Malah ratusan juta. Aduh, saya bangkrut nih Mister. Gimana ya? Bos, jika kalian mengalami kesulitan atau kegagalan bahkan sampai kebangkrutan, jangan khawatir. Mister ada 5 cara bagaimana caranya bisa kita bangkit dari kebangkrutan. Yang pertama, terima dulu hasilnya. Yakinlah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya.
Tapi kegagalan mungkin bisa untuk evaluasi dan kita belajar. Evaluasi, bos. Coba dicek dulu apa sih penyebabnya kita bangkrut. Jangan-jangan faktor eksternal atau bahkan internalnya kita yang masih belum rapi. Yang kedua, atur keuangannya, bos. Harus tahu dulu nih, kita masih punya tabungan apa enggak. Kalau nggak punya tabungan, harus dilihat mana aset-aset kita yang tidak produktif. Mungkin bisa dijual. Karena kenapa? Hidup akan terus bergulir, bos. Jadi pastikan kita punya dana darurat untuk itu. Nah, yang ketiga, kita harus benar-benar bisa membangun ulang kepercayaan. Kenapa? Karena ketika kita bangkrut, kepercayaan diri kita secara pribadi, kepercayaan dari supplier, dari pelanggan, itu pasti krisis. Kita coba jelaskan apa penyebabnya kita bangkrut, dan yang paling penting adalah apa rencana kita ke depannya. Agar diri kita percaya diri, customer-nya pun juga paham, dan supplier-supplier pun mau support kita lagi. Jadi pastikan kasih tahu rencana kita ke depannya. Nah, yang keempat, kita harus adaptasi dari inovasi. Nah, yang paling penting nih yang kelima, bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi itu adalah proses untuk kita belajar untuk bisa bertumbuh dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi gimana anak muda? Jangan putus asa ya, tetap semangat, terus bergerak. Anggap suatu kegagalan adalah pelajaran buat kita ke depannya. Semuanya butuh prosesnya. Semoga ke depannya bisa berhasil, semoga bisa lancar usaha ke depannya, dan semoga bisa cuan, bos!